Sebenarnya gini Bang ya, karena aku juga udah cukup gede yield-nya, jadi nggak gitu banyak ekspektasi untuk growth ya. Oke. Tapi kalau misalnya ditanya, gimana cara menilai perusahaan yang bisa bagi dividen dan kedepannya dividennya di masa depan itu dia bisa bertumbuh gitu ya. Itu sebenarnya gini, prinsipnya itu ada dua Bang, dua poin. Yang Oke. pertama itu cash is king and cash flow is queen Bang. Jadi ada cash is king dan cash flow is queen. Jadi gue ketika ngeliat perusahaan, gue pakai dua prinsip ini. Gue akan lihat dari segi laporan keuangan itu kan gue pasti baca ya Bang ya. Ya. Gue baca tuh. Nah gue lihat dari segi cash itu dia gede nggak? Dan cash ini dia bisa bayar utangnya nggak? Oke. Dia punya utang, dia punya pinjaman, dia punya liabilities, itu bisa dibayar nggak dengan cashnya? Gitu. Apakah cashnya cukup besar? Itu yang pertama, cash is king. Jadi dia mesti punya uang cash untuk dia kedepannya antara bagi dividen, atau dia ekspansi bisnis, atau dia pakai buat modal kerja, atau bisa juga dia ngelakuin aksi korporasi baru yang teman-teman mungkin baru dengar belakangan itu cukup rame, buyback. Nah itu cashnya banyak nggak dan cukup nggak untuk bisa membiayai tadi? Oke. Karena itu kan bicara soal keuntungan investor dong. Iya. Kalau dia bagi dividen, investor dapat dividen. Kalau dia ekspansi bisnis, bisnis bertumbuh, apa bisa bertumbuh. Kedepannya dividen pun bertumbuh. Dia buyback, bisa bantu naikin harga. Jadi apakah dia punya cash yang cukup besar untuk bisa kasih keuntungan buat investornya? Itu yang pertama, cash is king. Oke. Yang kedua, cash flow is queen Bang. Karena gini, kalau cash is king, tapi kalau dia nggak ada cash flow, ujung-ujungnya cashnya habis juga. Oke. Jadi perlu ada cash flow untuk ngebantu cash itu ngasih keuntungan ke investor. Oke. Dan memang aku ngelihat dari cash flow-nya juga. Jadi aku lebih ngutamain cash flow daripada kalau yang teman-teman selama ini sering dengar laba bersih. Buat gue Betul. cash flow itu lebih penting daripada laba bersih. Oke. Karena cash flow itu bicara soal bensin yang actually masuk ke kantong perusahaan. Oke. Duit yang actually masuk. Dan Tanda laba kutip bersih bensin. juga bisa diapa-apain anyway kan. Betul, Dengan lebih segala gampang macam. dimanipulasi. Iya. Gitu. Kadang laba bersih juga bisa karena keuntungan investasi misalnya gitu kan. Tapi kalau cash flow kan real money yang masuk ke perusahaan. Betul. Nah, dari real money itu bisa dipakai juga buat antara ekspansi atau bagi dividen atau buyback atau bisa juga akuisisi perusahaan lain. Oke. Ujung-ujungnya nguntungin si investor. Jadi dua prinsip itu Bang, cash is king and cash flow is queen. Oke, Gitu. apakah dengan ada dua prinsip itu secara otomatis berarti dividen per share-nya setiap tahun juga akan bertambah? Logikanya gitu dong sebenarnya kan? Logikanya begitu.